warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini saya akan membahas mengenai materi SLAAC dan DHCP v6. Nah, sebelum memahami materi Stateless Address Auto Configuration atau bisa disingkat SLAAC atau DHCP v6, terlebih dahulu kita harus memahami konsep dari Global Unique Address atau bisa disingkatnya itu GUA dan Link Local Address atau LLAS. Lanjut. Lalu yang pertama ini ada host link local address atau LLAS. Alamat link lokal IPv6 merupakan alamat IPv6 yang dibuat secara otomatis oleh host saat interface aktif. Nah, host menggunakan pesan ICMP v6 router advertisement atau RA dari router untuk mengetahui informasi. Nah, jadi host link local address ini adalah alamat link local IP address yang dibuat secara otomatis oleh host saat interface aktif. Lanjut. Nah, yang kedua ini ada SLAAC atau Stateless Address Auto Configuration, sistem atau protokol yang tidak menyimpan informasi keadaan dari komunikasi sebelumnya. Dan tidak ada device atau server yang mencatat atau mengelola pembagian IPv6 ke klien. Jadi, SLAAC ini atau Stateless Address Auto Configuration, sistem atau protokol yang tidak menyimpan informasi keadaan dari komunikasi sebelumnya. Itu adalah pengertian dari SLAAC. Lanjut. Nah, di sini ada SLAAC only. Yang pertama itu ada Stateless Address Auto Configuration atau SLAAC tadi ya. Lalu yang kedua itu ada router mengirimkan pesan RA atau router advertisement untuk memberikan informasi IPv6 addressing. Yang pertama itu network, prefix, depot gateway. Lalu host membuat alamat GUA sendiri, otomatis dan cepat tanpa bantuan DHCP v6. Nah, ini adalah slide only itu seperti ini ya. Di sini juga ada SLAAC with DHCP v6. Yang pertama itu ada kombinasi stateless dan stateful. Lalu yang kedua membuat alamat host address sendiri. Yang ketiga meminta informasi tambahan, DNS, NTP, dan lain-lain. Lalu yang terakhir atau yang keempat, server hanya memberikan informasi tambahan, tidak mengelola ataupun mencatat IPv6 klien. Nah, lanjut. Nah, yang selanjutnya ini ada pesan paket RA. Nah, RA atau router advertisement adalah paket ICMP v6 yang dikirim oleh router ke jaringan lokal atau LAN untuk memberitahu informasi IPv6 addressing. Nah, di sini tuh ada ininya ya. Ini adalah address auto configuration atau stateless. Yang kedua ini ada O, order config flag atau combination. Lalu yang ketiga ya atau yang terakhir ini ada M, manage address configuration atau stateful. Kita lanjut. Nah, di sini select only ini kombinasinya itu seperti ini ya. A1, A ini adalah address auto configuration atau stateless. Lalu select only ini tidak memakai order config flag. Lalu dia juga tidak memakai M atau manage address configuration. Nah, lalu yang kedua, SLAAC dan DHCP itu menggunakan A itu adalah addressing auto configuration atau stateless. Lalu dia juga memakai O, order config flag. Lalu dia tidak memakai M atau manage address configuration. Nah, yang terakhir ada DHCP v6. Dia tidak memakai address auto configuration, tapi dia memakai M atau manage address configuration. Nah, ini adalah kombinasinya. Lanjut. Nah, di sini ada juga nih singkatan RS atau router solicitation adalah paket permintaan dari host ke router untuk mengirimkan informasi konfigurasi IPv6. Nah, jadi RS ini adalah singkatan dari router solicitation. Kita lanjut. Nah, di sini ada proses to generate interface ID. Nah, yang pertama itu ada randomly generate atau dibuat secara random dan unik. Lalu yang kedua EUW64 atau dikombinasikan dengan interface ID atau MAC address suatu host dengan memasukkan angka heksadesimal FFFE di tengah IPv6. Nah, ini adalah prosesnya, proses to generate interface ID. Lanjut. Nah, di sini juga ada duplikat addressing detection. Dalam jaringan stateless, host dapat memverifikasi bahwa IPv6 yang baru dibuat dan bersifat unik. Lalu proses DAD atau duplicate address detection digunakan host untuk memastikan bahwa GUA IPv6 bersifat unik.
Untuk menjalankan DAD, host mengirimkan pesan ICMP P6 dengan alamat multicast solicited not. Jika tidak ada device yang merespon dengan NA message, maka sudah bisa dipastikan bahwa IP P6 yang dibuat itu unik dan bisa digunakan. Tetapi, jika ada yang merespon, maka alamat tersebut tidak unik dan harus dibuat kembali untuk menghasilkan alamat yang bersifat unik. Jadi itu pengertian dari Slack dan DHCP P6. Kita akan lanjut untuk mengimplementasikannya menggunakan Cisco Packet Tracer. Topologinya sih simpel aja ya, gini aja di sini. Kita butuh satu router, satu switch, dan satu PC. Lalu di sini kita sambungkan menggunakan kabel ini ke sini. Lalu di sini ke sini. Dan jangan lupa kita kasih IPv6-nya. IPv6 address ya. 2001 DB8 10. Satu aja ya. 1/64. Lalu kita mulai ke routernya dulu. Kita enable config terminal interface G0/0 masuk down, lalu exit. Kita ketik no IPv6 unicast, routing, lalu exit lagi. Nah, di sini kita enable lagi ya config terminal, lalu interface G0/0, lalu IPv6 address masukin 2001 DB8 10 1/64. Nah, setelah itu kita coba ke ininya, PC-nya, desktop. Kita klik saja automatic ini. Lalu kita ke router lagi. Exit. Dan IPv6 unicast. Enter. Sekarang kita coba lihat. Nah, ini sudah ada ya, langsung otomatis ke sini. Sebenarnya sih simpel aja ya, seperti ini saja. Dia cukup konfigurasinya juga sedikit ya, dan langsung muncul seperti ini automatic, seperti yang kita jelasin tadi. Nah, lalu di sekarang sini kita coba ping 2001 DB8 10 1, enter. Nah, ini sudah replay timeout ya. Nah, ini sudah replay form dan TTL. Nah, jadi segitu saja ya, simple banget untuk implementasi untuk Slack dan DHCP P6 ini. Di video selanjutnya saya akan membahas mengenai DHCP P6 lebih dalam lagi ya. Nah, jadi segitu saja video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.